Salam Skapsa Bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester 3, hari ini kita akan membahas teks prosedur termin ketiga. Pada termin ketiga ini kita akan membahas tentang menyusun teks prosedur. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang teori, terus pertemuan kedua kita juga sudah membahas tentang kaidah kebahasaan serta contohnya. Hari ini kita akan mencari cara bagaimana menyusun teks prosedur yang baik. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, kita mulai materi tentang menyusun teks prosedur. Tujuan pembelajaran kali ini, murid dapat membuat teks prosedur. Jika kemarin kita sudah mempelajari tentang teori, kaidah kebahasaan, dan contoh-contohnya, hari ini kita mempelajari tentang cara membuat teks prosedurnya. Sebelum masuk ke materi, mengutip kalimat dari Andrea Hirata, yaitu penulis tetralogi Laskar Pelangi, yaitu tak ada yang dapat dicapai di dunia ini tanpa usaha yang rasional. Jadi perlu dicatat dan diingat. Kita telah mempelajari tentang pengertian serta kegunaan teks prosedur, struktur teks prosedur, kaidah kebahasaan teks prosedur, dan kali ini kita akan membahas tentang cara menyusun teks prosedur. Tahapan-tahapan menyusun teks prosedur, yang pertama kalian harus menentukan topiknya. Setelah kalian menentukan topik, kalian harus menyusun kerangka teksnya. Jadi sebelum membuat teks, kalian buat kerangkanya. Poin-poin pentingnya itu termasuk dalam kerangka. Selanjutnya, mengumpulkan bahan dan informasi. Nah, bahan dan informasi dapat diambil dari media cetak, media elektronik, wawancara, maupun hasil penelitian. Kalaupun kalian ingin mencari searching di Google, cari sumber yang benar-benar valid. Selanjutnya, menganalisis bahan dan informasi secara logis agar sesuai dengan teks prosedur yang kalian tulis. Jadi, analisis dulu bahan-bahan yang kalian dapatkan, apakah ini benar sesuai dengan konteks kalian yang kalian ambil atau tidak. Jadi, jangan asal istilah bahasa gaulnya itu mencomot gitu. Jadi, harus dicari, dianalisis seperti itu. Dan yang terakhir, menulis teks berdasarkan kerangka dan bahan yang telah ditetapkan. Setelah kalian menentukan topik, menyusun kerangkanya, mengumpulkan bahan dan informasinya, lalu analisis, barulah kalian menulis teks prosedur. Agar kalian dinilai kompeten di bidang itu dan kompeten untuk menulis teks prosedur tersebut. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks prosedur yaitu diksi atau pilihan kata-kata sederhana dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami pembaca. Saya ulangi lagi dari video pertama hingga video ketiga ini, saya sudah menekankan bahwa bahasa yang kalian gunakan sesuai dengan bahasa pembaca. Karena apa? Teks prosedur ini bukan untuk kalian sendiri, tapi untuk pembaca, pendengar, atau khalayak yang menjadi sasaran kalian. Jika kalian membuat teks prosedur ini untuk bahan video atau di YouTube seperti itu, kalian harus menyesuaikan siapa penonton video YouTube kalian. Jika anak muda, maka sederhanakan bahasanya. Jika anak kecil, maka paling sederhanakan bahasa menurut versi kalian. Selanjutnya, urutkan perintah atau instruksi secara jelas. Instruksi atau perintah berikan per tahap dengan jelas dan tepat. Jangan sampai ketika kalian menuliskan tidak kalian analisis dan ternyata ada satu langkah yang tertukar, itu akan menjadi hal yang fatal. Selanjutnya, pastikan instruksi-instruksi atau langkah-langkah diungkapkan sesuai dengan maksud dan isi teks prosedur tersebut, gitu ya. Selanjutnya, lengkapilah dengan gambar, bagan. Nah, untuk ini sebenarnya opsional. Jadi kalau untuk gambar, bagan, atau denah diperlukan itu sebenarnya opsional. Ketika kalian tidak membutuhkan, tidak digunakan pun tidak apa-apa. Tapi seumpama yang kalian kasih teks prosedur ini tentang prosedur membersihkan karburator. Untuk membukanya kalian menggunakan obeng. Nah, ternyata sasaran kalian tidak mengerti obengnya ukuran seberapa, seperti itu, dan gambarnya seperti apa. Bisa kalian kasih contoh, seumpama ini teksnya
di samping sini bisa digambar obengnya seperti apa gitu. Jadi untuk mempermudah si pembaca itu mengerti apa yang kalian tuliskan. Nah, terlalu beban ya kalau seumpama kita harus memikirkan membaca. Iya, memang tujuan teks prosedur adalah memberikan gambaran ke orang lain. Jadi bukan dari otak kita sendiri. Kita membuat untuk ditransfer ke orang lain gitu. Selanjutnya, pastikan pembaca dapat memahami isi teks dengan baik. Ketika pembaca memahami teks dengan baik, maka teks tersebut bisa dibaca oleh semua orang. Gimana caranya mengetes teks kalian itu bisa dibaca orang lain? Kalian bisa membuat, karena ini belajar di rumah saja dan semua aktivitas di rumah saja, buatlah teks prosedur, lalu kasihkan ke orang tuamu atau ke kakakmu untuk dibaca dan dikoreksi apakah mereka mengerti. Kalau teks tersebut untuk anak kecil, kamu bisa tanya ke adik kamu apakah ini mengerti dengan bahasa yang kalian buat itu tadi gitu. Nah, tugas ini, kalau untuk tugas, buatlah satu teks prosedur sesuai dengan kompetensi keahlian kalian. Jadi, kenapa kompetensi keahlian kalian? Karena saya tahu kalian memilih jurusan itu bukan hanya menentukan dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Menentukan jurusan atau kompetensi keahlian kalian pasti memerlukan pemikiran yang dalam. Dari situ saya memperhatikan bahwa teks prosedur ini perlu disinkronkan dengan apa yang menjadi keahlian atau kompetensi yang ingin kalian capai. Nah, seumpama kalian jurusannya teknik sepeda motor, berarti kalian bisa mengambil contoh prosedur prosedur membersihkan karburator. Nah, itu bisa. Prosedur memasang spion pada sepeda motor, bisa. Prosedur mengganti busi pada sepeda motor, bisa. Kalau contoh listrik, prosedur membuat alarm di pintu masuk rumah, itu bisa. Atau di mesin, di permesinan, itu juga bisa. Prosedur membersihkan tangki bensin. Nah, siapa tahu ada gitu kan ya. Nah, itu bisa digunakan. Kalau kalian di multimedia, contoh prosedur menginstal Photoshop dalam PC gitu, atau prosedur memasang untuk editing video Filmora dalam ponsel kalian, itu juga termasuk teks prosedur. Kalau kalian gunakan dalam dunia keseharian atau ketika kalian pembelajaran, sebenarnya itu merupakan teks prosedur. Cuman penulisan atau literasi dalam hal itu masih sangat kurang, makanya itu adalah tugas kalian ke depannya. Kalau mau contoh lagi, komputer jaringan, menyambungkan jaringan dari komputer satu dengan komputer lainnya, itu memerlukan teks prosedur sebenarnya. Tapi hari-hari ini ketika kita melihat literasi sudah semakin banyak, literasi bukan berbentuk tulisan lagi, tapi berbentuk tentang YouTube, blog, dan lain sebagainya, bahkan podcast kayak gitu, kalian juga harus memperbarui diri. Jadi buatlah karya untuk sejarah kalian sendiri, untuk anak muda kalian sendiri gitu ya. Oke, terima kasih materi hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komentar pada kolom tugas di Google Classroom atau di kolom komentar channel ini di bawah, atau juga bisa WhatsApp pribadi. Gimana tahu nomor saya? Kalian bisa tanya ke wali kelas kalian, nomor saya berapa ya. Sekian dari saya, dadah. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai teks prosedur, yaitu cara menyusun teks prosedur untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa sukai dan komentar untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan bagikan jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.